Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Apapun ceritanya, apapun resikonya, yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam berkat dan penyertaan Tuhan ya, amin. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang viral, yaitu mengenai keadilan dan ketidakadilan. Ada pro dan kontra terkait dengan putusan hakim, yang dimana Sambo dijatuhi hukuman mati, Putri 20 tahun, Kuat 15, Ricky 13, dan Richard Eliezer hanya 1 tahun 6 bulan. Ada yang katakan bahwa oh ini adil, Sambo memang harus mendapatkan hukuman mati, dan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator itu 1 tahun 6 bulan. Tapi ada juga orang mengatakan tidak adil, Richard seharusnya mendapatkan hukuman lebih dari itu. Ya macam lah ya pandangan netizen ya. Nah, termasuk tanggapan-tanggapan yang mengatakan bahwa hukuman mati itu tidak pantas diterapkan lagi. Katanya hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa. Hanya Tuhan yang berhak membunuh seseorang, karena nyawa itu dari Tuhan, dan Tuhan juga yang berhak mengambilnya. Nah, hari ini kita akan bahas secara praktis, benarkah pandangan tersebut? Ya. Nah, kita mau tanggapi dulu masalah keadilan. Nah, bicara tentang keadilan, kita tidak bisa batasi dengan kemampuan berpikir kita. Ya. Keadilan yang sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu. Tuhan punya rencana, Tuhan punya keputusan dan lain sebagainya. Itulah keadilan. Karena di bawah kolong langit ini dalam kontrol dan pantauan Tuhan. Ya, tidak ada satu oknum pun meleset dari pandangan Tuhan. Ya, sepintas kita lihat apa yang dilakukan hakim adalah adil. Dan di balik setiap peristiwa pasti ada rencana Tuhan yang kadang-kadang kita tidak bisa selami. Seperti Habakuk yang selalu protes kepada Tuhan mengenai keadilan, mengenai hukum. Katanya keadilan muncul terbalik. Orang benar ditindas, orang yang tidak benar seolah-olah mengalami berkat yang bergelimang, kehidupan yang enak. Gak taunya Tuhan punya rencana, Tuhan punya momen, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menghancurkan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan mengangkat orang-orang yang menyembah Allah. Atau Tuhan sedang mengganjar setiap orang supaya dimurnikan kembali ke Tuhan. Jadi keadilan dan ketidakadilan itu sebenarnya lebih tahu adalah Tuhan. Ya, manusia hanya mereka-reka dan menebak, bisa salah begitu. Jadi apa yang diputuskan hakim ya terima saja. Nah, terkait dengan hukuman mati ya, Sambo dijatuhi hukuman mati. Tadi sudah kita lihat di awal, ada Nikita, ada Ketua PGI menyampaikan tidak setuju hukuman mati. Ya silakan saja, ini wajar ya, demokrasi memang harus menerima pandangan yang berbeda. Bahkan banyak lagi yang tidak pro terhadap putusan hakim yang menjatuhi Sambo hukuman mati. Seperti itu. Nah, namun saya ingin ajak kita berpikir. Ya, karena banyak orang langsung pukul rata gitu loh. Bahwa Tuhan yang berhak mengambil nyawa seseorang. Tuhan yang berhak membunuh seseorang. Manusia tidak berhak, begitu kan? Kita harus lihat konteksnya. Di video saya sebelumnya, saya dibilang
kontradiktif, ya. Satu sisi apa yang dilakukan hakim itu tepat, ya, hukuman mati itu pandangan disampaikan oleh keluarga Yosua. Tapi satu sisi saya bilang jangan membunuh, karena nyawa itu milik Tuhan, hanya Tuhan yang berhak melakukannya. Nah, sebenarnya tidak kontradiktif atau kontroversi atau bertolak belakang, ya, atau versus. Kita harus lihat konteks, ya. Konteksnya harus kita lihat. Kalau apa yang dilakukan Sambo membunuh Yosua itu baru pelanggaran berat. Karena hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa. Ada ayatnya dalam Keluaran juga pasal 20, masuk dalam 10 hukum Taurat, jangan membunuh. Ya, tapi kalau kita bawa kepada hakim, tunggu dulu. Ya, siapa itu hakim? Kan begitu. Siapa mereka? Apakah sama dengan tindak kejahatan? Kalau orang melakukan kejahatan, mengambil nyawa orang dengan cara membunuh, itu baru melanggar hukum Tuhan secara jelas. Karena bertentangan dengan Keluaran pasal 20. Ya. Tapi kalau hakim, apakah dia melakukan kejahatan? Dia kan menjalankan tugas. Ini hanya sedikit kita ini aja, ya, sampaikan supaya kita coba terbuka pikirannya begitu. Dia menjalankan tugas. Dia tidak sedang melakukan kejahatan. Ya. Nah, saya ingin kita baca referensi, nanti sahabat yang menyimpulkan sendiri. Misalnya di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke 4, ya. Demikian bunyinya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Lalu, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat terakhir, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, intinya berdasarkan ayat ini, pemerintah yang di dalamnya adalah hakim juga, itu adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan keadilan, untuk membalaskan murka Allah kepada mereka yang telah melakukan dosa. Jadi berbeda dengan si penjahat yang membunuh orang dengan putusan hakim hukuman mati. Beda. Kalau kita pelajari, hukuman mati itu terjadi ya karena memang si pelaku itu melanggar rambu-rambu yang sudah ditentukan. Ya, sudah ada poin-poin khusus, poin-poin penting yang dilanggar sehingga kesimpulannya menjadi hukuman mati. Itu dia. Dan kalau kita belajar dalam sejarah sepanjang peradaban manusia, Tuhan memang betul mengambil nyawa. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang mengambil kehidupan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang membunuh seseorang. Saya juga mengakui itu. Tapi Tuhan juga memakai media. Tuhan mengambil nyawa
dengan memakai alat. Siapa alatnya? Kadang-kadang manusia juga. Ya, dalam momen tertentu. Tidak semua jenis kematian itu harus tiba-tiba jantung kita berhenti. Sesak napas, susah bernapas, tiba-tiba mati. Ada juga jenis kematian yang tabrakan, dibunuh, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyimpulkannya? Bagaimana kita memaknainya? Apakah kita mau bilang itu bukan Tuhan yang mengambil? Tuhan kan punya cara. Yang jelas kalau Tuhan izinkan seseorang menghembuskan napas terakhir, apakah itu tidak termasuk Tuhan yang mengambil hidup? Nah itu. Cuman cara ini yang menjadi masalah. Seseorang mati dengan cara apa? Kalau dengan cara dibunuh, ya akan mendapatkan konsekuensi. Diizinkan Tuhan tetapi melanggar firman Tuhan. Nah itu. Kadang-kadang hidup ini misteri gitu. Nggak bisa kita langsung bilang, oh ini salah, ini 100% benar. Belum tentu juga. Bahwa tidak ada satu manusia pun yang berhak mengambil nyawa. Saya setuju. Tapi masalahnya konteksnya beda. Ini hakim. Alat yang dipakai Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Jadi dia lakukan putusan itu, saya pikir sudah matang sekali. Sudah sangat lama persidangan berlangsung. Dan akhirnya beliau putuskan Sambo dihukum mati. Sebenarnya yang perlu kita tanyakan adalah apakah benar Bapak Hakim sedang dipakai Tuhan? Apakah benar Bapak Hakim sudah mendengarkan suara Tuhan dalam pikiran dan hatinya sehingga memutuskan Sambo dihukum mati? Apakah benar dia mendapatkan hikmat dari Tuhan? Kalau itu benar, bayangkan kita menjadi seteru Tuhan. Kita menjadi seteru Tuhan, musuh Tuhan, yang sebenarnya Tuhan sedang tetapkan hakim untuk mengambil keputusan itu. Saya tidak bilang saya setuju Sambo dihukum mati. Ya. Kalau dalam hati kecil saya, ya Sambo, ya jangan dihukum mati kan begitu. Barangkali dengan cara seperti itu dia bisa bertobat dan memperbaiki diri, tapi bisa juga makin jahat. Ya, kapasitas saya tidak di situ, tapi saya ingin mengajak kita berpikir. Benarkah apa yang kita ucapkan untuk hakim itu tepat, bahwa hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa? Kalau itu yang kita sampaikan, yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah hakim telah dipakai Tuhan untuk menghukum Sambo? Kalau benar Tuhan pakai hakim, jangan kita bilang begitu, karena kita menjadi lawan Tuhan. Dalam sepanjang sejarah Tuhan biasa memakai orang. Bahkan Tuhan bisa memakai orang yang di luar Tuhan, tidak percaya Tuhan, untuk maksud dan tujuannya tercapai. Sulit kita menyelami, meresapi rencana Tuhan. Nalar kita terbatas. Yang terpenting adalah kita mengucap syukur dan memperbaiki diri. Stop mengata-ngatai orang negatif, mencibir orang, menjatuhkan, memfitnah orang. Perbaiki dirimu. Karena dengan memperbaiki diri, kita bisa menjadi berkat. Dan kejahatan menjadi berkurang. Dan terakhir, saya juga sepaham bahwa hukuman mati tidak pasti membuat orang bertobat dan mengurangi kejahatan. Saya setuju 1000%. Selama iblis masih ada di muka bumi dan menggoda setiap manusia, kejahatan pasti akan ada. Pengedar pasti masih ada. Pembunuh masih ada. Tetapi hukuman mati bisa membuat orang menjadi berpikir
1000 kali untuk melakukan kejahatan. Aplikasinya bagi kita adalah, ayo kita jaga hidup kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan Pak Sambo, pelajaran bagi kita. Dia manusia biasa, punya kelemahan, kita doakan. Ya, saya dengar Pak Sambo dengan tim ingin banding dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan yang bekerja. Kalau memang Tuhan ingin jama Pak Sambo, pasti ada jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati siapapun yang dirugikan melalui kasus ini, kejahatan ini. Ya, kita doakan diberikan keikhlasan, kasih yang mendalam, dan semakin dekat kepada Tuhan.